Maka dia kesimpulannya apa? Dhaif. Dan para ulama mendhaifkannya. Padahal dia orang yang berilmu. Maka di sini contoh tatbikiyah dari permasalahan ucapan jumhur. Taqdimul jarh mufassar minat ta'dil al-mubham. Maka dari ta'dil mubham telah kita sebutkan tadi dari para ulama, dan jarh yang mufassar telah kami sebutkan juga dari para ulama. Maka kedudukan dari Syarik Ibni Abdillah Al-Qadhi ini bagaimana setelah kita mempelajari dari keadaan dia yang terjadi ta'arudil jarhi wa ta'dil, terjadi simpang siur dan carut marut dari permasalahan orang yang mentakdil dan yang mentautsik dan yang mendhaifkan, dan dia rawi yang hidup di zaman tabi'i ataupun itba'at tabi'in. Maka bagaimana menghukuminya orang yang hidup di zaman itba'ut tabi'in, berbeda dengan kita 1400 tahun. Maka dengan tatabbu al-akhbar dan dengan insaf kita mengikuti khobar-khobar mereka dengan insaf. Maka ini gambaran bagaimana sibuknya seorang yang muhaddis, yang sibuk memeriksa hadis. Dia sibuk dengan orang-orang terdahulu. Dan perlu diingat, al-insaf itu dipakai dimanapun. Selama dia insaf, dia akan menghukumi orang-orang zaman doeloe, saking jauhnya doeloe, maka dia akan tetap insaf. Dia akan tetap mengambil ucapan yang lebih berhak untuk rawi yang jauh dari dia jaraknya. Maka pertanyaan yang besar, lalu bagaimana sikap-sikap para muhaddisin di zaman now? Di saat dia mendengar ada da'i yang main-main di dalam dakwahnya. Hari ini dia bersama kelompok da'i-da'i yang melempem. Besoknya dia dengan kelompok da'i-da'i wihdah Islamiyah. Nantinya lagi dia mengunjungi da'i-da'i dari Ihya Uturos. Kemudian dijarah oleh alim ulama di zaman now misalnya dengan jarahan makir, la'ab, mutalawin. Namun dia pintar mendatangkan para masyayikh dari Yaman dan yang lainnya. Maka para masyayikh datang. Maka bagaimana di sini orang-orang awam akan membela dia? Berapa banyak masyayikh yang memujinya, yang menjarah cuma satu. Maka di sini pun kita dengan ilmu yang kita pelajari dhawabit al-jarh wa ta'dil. Ini syekh yang menjarah siapa? Hamilul liwa al-jarh wa ta'dil. Di zaman syekh kami Mukbil hidup, orang ini telah dipuji oleh Syekh Al-Albani. Di saat diadukan kepada Syekh Al-Albani, ditanya Syekh Al-Albani, ya Syekh, di zaman now, di zaman kita sekarang, di zaman Syekh Al-Albani, bahwa para syabab dan kaum muslimin mencela dari dua muhaddis, Mukbil Al-Wadi'i dan Rabi Al-Madkhali. Maka bagaimana kedua mereka di saat mencela orang-orang yang ada di zamannya, terutama da'i-da'i yang menyelisihi sunnah? Apa jawaban Asy-Syaikh kepada dua orang ini? Mereka berdua hamilul liwa jarh wa ta'dil. Mereka dua orang yang membawa bendera jarh wa ta'dil fi hada zaman. Dan itulah yang dilakukan oleh Syekh Rabi dan Syekh Mukbil. Sibuk mewanti-wanti kepada kaum muslimin, jangan duduk dengan fulan, jangan membaca kitab fulan, jangan duduk dengan kelompok tertentu. Seperti antum baca di
Akidah Muqbil Al-Wadi'i yang disarah oleh Syekh Nu'man atau yang kita jelaskan. Di sana berbicara Syekh kepada At-Ta'ifah Al-Mudillah dari Jama'at Tabligh, dari Ikhwanil Muslimin, dari kelompok-kelompok yang berdakwah tidak benar. Maka hamilul liwa al-jarh wa ta'dil adalah pujian dari Syekh Al-Albani kepada kedua orang ini, bahwa dia jika menjarah maka jarahnya tidak serampangan. Bukan jarah yang keluar dari hawa nafsu. Bukan menjauhkan ahli sunnah dari gelanggang ahli sunnah dikarenakan perbedaan pendapat yang furu', perbedaan pendapat yang bukan usul, ataupun menjauhkan saudaranya bahkan karena hasad, iri, dan dengki, atau karena dia sudah menjadikan dirinya dengan gede rasa dia adalah orang terbesar, the big man, atau best of the best, ataupun the boss di dalam dakwah ini, maka secara tidak langsung harus semuanya keluar dari takrir dia dalam permasalahan dakwah. Akhirnya ada yang tanpa izin dan tanpa sesuatu kepada dia dijauhkan dari mad'unya dan dipojokkan dan hanya menerima dari satu pintu saja, dari dia saja. Maka perkara-perkara seperti ini, hegemoni dan hubbu zuhur, dan merasa dirinya adalah best of the best dan melihat dai-dai yang lain hanya bagaikan insekta ataupun serangga yang mudah untuk dijatuhkan dan dikipaskan, maka jatuh. Maka perkara-perkara seperti ini tidak diharapkan datang dari orang-orang yang diterima jarahnya dan diterima ta'dilnya. Maka hamilul liwa al-jarh wa ta'dil, mereka orang-orang yang hidup di zamannya menjadi imam ahlu jarhi wa ta'dil. Maka Imam Muqbil dan Imam Rabi' hafidhahullah dan rahimahullah, keduanya ahlu jarhi wa ta'dil. Maka misalnya Syekh Rabi' menyebutkan kepada seseorang, hada rajul la'ab, hada rajul makir, hada rajul mutalawin. Kemudian ulama yang lain tidak mengetahuinya. Senang diundang ke Indonesia. Negeri makmur, aman, sentosa, jannah. Itu yang semua diucapkan. Masya Allah, Indonesia biladul jannah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan makanannya enak-enak, selera Nusantara. Setiap daerah memberikan makanan-makanan, bahkan the king of fruit, raja dari buah-buahan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Durian. Semua diberikan kepada orang-orang yang diundang ini. Dan apakah orang-orang yang diundang dari masyayikh kemudian menyelisihi dari ucapan imam ahli jarhi wa ta'dil di zamannya? Maka seperti ini kasusnya. Kita melihat orang ini hidup di zaman kita. Maka dia memberikan ziarah kepada orang-orang Ihya Uturos. Dan dia memuji dari kelompok-kelompok roja dan yang lainnya. Dan bagaimana dia tamayyu di dalam permasalahan-permasalahan baik usul ataupun furu'. Maka kita mengetahuinya, beda dengan kita menghukumi rajul yang hidup di zaman tabi'i atau itba'u tabi'i. Seperti Laits ibnu Abi Sulaim di zaman tabi'i. Seperti periwayatan Abu Zubair yang mudallis. Itu jauh. Namun ini kita melihat di zaman now ada. Maka haruslah kita menggunakan ilmu jarhi wa ta'dil ini. Bukan seperti pepatah, gajah di depan mata tidak terlihat dan kuman di ujung lautan terlihat. Maka di saat kita berbicara al-jarh wa ta'dil dari para salaf yang terdahulu,
Saking dulunya terdoeloe dan terdahulue, maka kita dengan tatbik ilmu, fulan dhaif karena berkata Syu'bah, berkata Imam Muslim, berkata Abu Zur'ah, berkata Abu Hatim, berkata Waqi' Ibnul Jarrah, menjarah fulan tersebut. Meskipun yang lainnya mentautsik jarah mufassar muqaddam. Taib ini orang hidup di zaman now. Bagaimana ceramah-ceramahnya? Bagaimana mumayyiknya dia? Mengisi kajian-kajian di tempat orang-orang yang melempem aturathiyun, roja dan yang lainnya. Dan bahkan memujinya. Dan berapa orang yang mengikuti dia yang dulunya sahabat dari muridnya Syekh Muqbil. Kuat. Akhirnya mumayyik karena butuh kepada dukungan dari mereka. Dan membutuhkan juga money untuk membantu dakwahnya. Maka akhirnya orang ini hidup di zaman now bagaikan gajah di depan mata. Maka mana dhawabit al-jarh wa ta'dil yang dipergunakan kita untuk menghukumi para tabi'in? Maka kenapa tidak bisa menghukumi orang yang hidup di zaman now? Kita lihat usulnya dia. Bagaimana mumayyiknya dia. Dan berapa banyak sekarang jadi kelompok yang baru. Yang mana mereka justru menjauhi ahli sunnah seperti kita. Katanya keras. Dan mereka lebih senang. Seperti orang-orang pramuka di sini senang, di sana senang. Dengan orang-orang yang mumayyi'in dari kelompok roja dan sebagainya. Mereka bergabung dengan mereka. Dan kita disebutnya orang yang keras. Dan itu praktiknya. Seperti mereka datang di dalam kajian kita bersama Syekh Nu'man. Yang mana setelah kita kenalan ternyata murid-murid dari mereka. 5 tahun mereka berdakwah di sini. Dari Payakumbuh, dari kada. Tidak pernah kita tahu. Karena apa? Karena mereka memang tidak mau dengan kita. Daurah-daurah yang diadakan oleh Syekh Adil, Syekh Ruzaik, hafidhahumullah. Mereka tidak mau datang. Maka kesimpulannya, mana insaf mereka dan mana tatbik dari ilmu jarh wa ta'dil yang ada dengan kita. Telah dijarah mufassar oleh Imam Hamilul Liwa al-Jarh wa Ta'dil. Dan apakah jarah mufassar itu kemudian kena syubhat? Syekh tidak faham tentang dia. Wallahi Syekh lebih faham dari dia sedejak, pakai dal J karena dulu juga sedejak doeloe di zaman perang Ambon. Orang ini telah datang meminta fatwa ke Syekh Robi dan telah dikenal. Dan di saat memberikan nukulat kepada Ja'far Umar Thalib dari orang ini. Maka siapa yang mengatakan syubhat bahwa Syekh Robi tidak mengenalnya, maka jarah kepadanya, jarah yang mufassar dan Syekh mengetahui kedudukan orang ini. Daripada orang-orang yang datang dari ulama ahli Yaman yang tidak tahu apa-apa. Dari ulama-ulama yang lain yang dia datangkan baik dari Saudiah yang tidak tahu apa-apa. Yang penting dia ex dari murid imam yang agung. Ya sudah, ex-nya ini dipakai. Dan yang penting bisa tamasya ke Indonesia. Sebagian mungkin sudah dikasih tahu telah dijarah. Dan orang-orang Indonesia lebih tahu dengan dia. Namun Wallahu a'lam bagaimana keadaannya, justru dengan ini dia membuat lebih banyak fitnah. Dengan mendatangkan para masyayikh ahli sunnah, maka seakan-akan jarah mufassar dari Imam Hamilul Liwa al-Jarh wa Ta'dil tidak dipakai. Itu jarah wa ta'dil bagi orang yang hidup di zaman now sangat mudah. Ya sudah, kita simpankan jarah dari Imam Ahlu Jarhi wa Ta'dil ini. Lihat dari muamalahnya, dari lisannya, lisanul hal, dan lisanul maqalnya, beda atau tidak. Dia mengatakan begini dan begitu, tapi prakteknya tidak seperti yang dia harapkan. Kami siap untuk merujuk, kami siap untuk bertemu, dan kami siap untuk
di sidang dan sebagainya, namun dengan syarat masyayikh yang datang demikian dan demikian, mana praktiknya? Dan yang jelas dia malah menghadiri dari kajian-kajian dari dakwah yang berseberangan dengan kita. Maka itu semua ada di depan pelupuk mata kita. Maka jangan sampai kita masuk kepada pepatah Indonesia, gajah di depan mata tidak terlihat, gajah. The Big 11. Gajah yang besar tidak terlihat di depan mata, namun kuman di lautan terlihat. Maka ilmu jarhi wa ta'dil menghukumi siapa? Syarik Ibnu Abdillah Al-Qadi mahaluh dhaif, kana huwa saduq walakin yukhti'u katsiran li'anna yatawallal qada. Masya Allah, mengetahui hakikat dari Syarik Ibnu Abdillah Al-Qadi yang hidup di zaman itba'ut tabi'in. Namun orang ini yang di depan mata kita, yang hidup di zaman now, dan kita mengetahui bagaimana mumayyiknya dalam dakwah, bagaimana keadaan dia. Para ulama memujinya. Para ulama datang di saat diundang oleh dia. Ulama-ulama ahlu sunnah memujinya dan mentausiknya dan bla bla bla. Maka mana ilmu jarhi wa ta'dil kalian? Dan prakteknya setiap datang daurah-daurah ahli sunnah yang ma'ruf, maka mereka tidak datang. Namun di saat terdapat daurah-daurah yang datang dari mereka, maka mereka datang. Maka jelas bagaimana mauqif dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil. Maka inilah yang bisa kita berikan pada kesempatan hari ini. Kesimpulannya, ilmu jarhi wa ta'dil yang kita pelajari, kita praktekkan bukan hanya pada orang-orang yang hidup di zaman doiloe, tetapi dipraktekkan juga al-jarh wa ta'dil di zaman now. Si fulan dipuji oleh para ulama dan sebagian ulama mencelaknya dan jarahnya mufassar dan ta'dilnya mubham. Takdilnya hanya sekedar apa? Para masyayikh datang kok ke pondoknya dan mengikuti daurah yang dia adakan. Maka para masyayikh di saat diberitahu berbeda pendapat. Alhasil inilah ilmu dawabit al-jarh wa ta'dil yang kita berikan di kehidupan sehari-hari, tidak hanya kepada orang-orang yang terdahulu, tetapi di zaman now juga. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.